Di saat banyak orang masih bermimpi bisa memiliki rumah, ternyata ada banyak orang, khususnya para artis, yang membiarkan rumah mewahnya kosong dan terbengkalai. Tak heran jika seiring dengan itu beredar pula kisah-kisah mistis soal rumah-rumah para artis yang lama ditinggalkan pemiliknya. Lalu benarkah banyak warga yang mengalami sesuatu yang ganjil saat melintas di depan rumah-rumah tersebut? Merinding. Inilah 5 rumah artis yang terbengkalai dan beraura mistis versi Ganjil Misteri. Rumah almarhumah Alda Risma. Kisah kematian penyanyi Alda Risma tahun 2006 masih menyisakan misteri di kamar Hotel Grand Menteng, Jakarta Pusat. Misteri itu pun meninggalkan harta yang ditinggalkan. Salah satunya rumah yang dulu dihuni pelantun tembang Aku Tak Biasa itu kini rapuh terbengkalai. Rumah berlantai 3 itu tampak usang, kotor, yang membuat anasir negatif senang di rumah itu. Membuat aura tak biasa saat melihat bangunan yang tak terhuni seiring misteri kematiannya. Yang kosongnya sudah 5 tahun, cuy. Ya betul, situ emang rumahnya. Ya mungkin nggak tahu sih orang-orang ngomongnya gitulah, serem-serem gitu, ada penampakan gitu, tapi kalau saya sih nggak tahu jelas gitu, nggak tahu seperti belum pernah gitu. Kalau masalah itu sih dengar-dengar dari orang-orang sih ya gitu ya, tapi benar apa enggaknya kita nggak tahu gitu aja. Belum pernah, iya belum pernah tahu ke daerah situ gitu. Rumah Meriam Bellina. Selain almarhumah Alda Risma, artis senior Meriam Bellina juga memiliki rumah lama di daerah Majalengka, Jawa Barat yang terbengkalai. Rumah yang syarat dengan ornamen kayu ini pun tampak rapuh, dengan beberapa bagian dinding rumah yang juga sudah retak. Sementara atap rumah juga sudah mulai berlubang dan ada sebagian yang hampir ambruk. Kesan aura tak biasa pun terasa begitu kental saat berada dalam rumah, yang membuat Meriam Bellina rumah itu adalah milik sang ayah yang sudah dijual dari tahun 2005. Rumah Iis Sugianto. Selanjutnya, terdapat rumah mewah yang terbengkalai milik pesohor tanah air lainnya. Ya, rumah itu dulunya disinyalir memang milik penyanyi lawas Iis Sugianto dan keluarga, yang kemudian jatuh ke tangan mantan suaminya. Dan lantaran sudah begitu lama ditinggalkan, tidak heran jika bangunan rumah mewah itu mulai lapuk dan banyak pula kusen serta plafon yang rusak. Sementara ilalang dan akar-akar pohon yang mencuntai justru kian memunculkan aura tak biasa di rumah ini. Di rumah itu memang tidak dipakai. Udah 25 tahun ya. Udah lebih lah. Kan saya berkarir tuh punya rumah itu tahun 80 mungkin ya. Kalau dihitung tuh berarti udah 42 tahun. Rumah Lydia Kandau. Masih dari rumah artis yang terbengkalai dan beraura tak biasa. Di sekitar Pantai Carita, Banten, terdapat sebuah rumah bergaya klasik yang konon telah kosong selama 4 tahun belakangan ini. Rumah itu dibiarkan sunyi dan terbengkalai karena pernah diterjang tsunami
yang melanda kawasan tersebut pada 2018 lalu. Dan yang mengejutkan, rumah tersebut ternyata milik artis kondang Lydia Kandau. Sepintas, memang tidak ada yang terlihat aneh dengan rumah tersebut. Tanda-tanda jika rumah itu pernah dihuni atau minimal dijaga tampak dari keberadaan kursi di teras dan juga sofa utuh di bagian ruang tamu yang tampak kotor dan berdebu. Masih dari dalam rumah, terdapat pula barang-barang lainnya yang tidak terpakai dan terbungkus rapi. Namun, di lantai 2 rumah ini terdapat satu ruangan yang terbilang cukup misterius keberadaannya. Entah untuk apa fungsinya. Yang jelas, di ruangan ini terdapat kolam berisi air, serta kini mulai menjadi hunian kelelawar besar. Rumah almarhumah Susana. 5 rumah artis yang terbengkalai dan beraura mistis ditutup oleh rumah mendiang artis berjulukan si Ratu Horor, Susana. Ya, berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Rumah megah dan mewah milik si Ratu Horor itu kini dalam kondisi terbengkalai. Halaman depan rumah bergaya klasik modern itu tampak ditumbuhi rumput liar dan ilalang. Sementara di area belakang rumah banyak ditemukan ruangan-ruangan kosong serta bekas taman yang juga tak terurus, yang membuat aura tak biasa di rumah ini terasa kian menyangka. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.